Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Julius Jeki. Kode sahamnya yaitu SIM, nama perusahaannya yaitu PT Salim Ipo Mas Pratama Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kodenya SIM ya, SIMP. Kemudian kita perpanjang time frame-nya dari bulan 1 atau Januari 2021. Oke, kita langsung saja enter ya. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Salim Ipo Mas Pratama Tbk ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya turun sedikit. Setelah itu mulai tanggal 1 Februari harga sahamnya naik mencapai puncak tertinggi di harga 595 tanggal 10 Mei 2021. Setelah itu turun lagi, kemudian sideways, kemudian itu nanti di tanggal 27 September naik lagi, kemudian sideways lagi, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal penutupan terakhir, yaitu tanggal 21 Januari 2021. Seperti itu. Oke, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Oke, sekarang kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kodenya menjadi SIM, CMP ya. Oke. Salim Ipo Mas Pratama, kemudian kita masukkan dari tanggal 1 Desember 2021 ya. Kemudian sampai tanggal 21 Januari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary atau data transaksi dari perusahaan PT Salim Ipo Mas Pratama Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Salim Ipo Mas Pratama ini dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 21 Januari 2022 itu investor besarnya melakukan aksi big distribution. Jadi investor besarnya di periode sideways ini melakukan penjualan dalam jumlah yang cukup besar seperti itu. Jadi mereka distribusi atau menjual saham yang mereka miliki dengan porsi penjualan yang cukup besar seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin masuk ya, ingin membeli perusahaan ini, sebaiknya kita tunggu dulu di level supportnya di harga 400-an atau di support kuatnya di harga 370-an, dengan catatan ketika investor besarnya terus distribusi. Kalau investor besarnya terus distribusi, sebaiknya kita tunggu di level support ini. Kalau di level support di harga 400-an ini masih distribusi, nah kita tunggu lagi di harga 300-an, seperti itu, level support berikutnya. Nah, ketika menyentuh level support berikutnya, kemudian investor besarnya masih distribusi, nah itu tandanya akan turun lagi, seperti itu. Namun apabila mereka merubah aksi mereka setelah distribusi, kemudian di level support di harga 400-an mereka akumulasi dalam jumlah yang besar, ya, misalkan indikasinya masif akumulasi, berarti mereka punya kepentingan untuk memarkup harga nantinya, seperti itu. Nah, pada saat itulah kita masuk untuk membeli perusahaan ini. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan ini.
seberapa besar kepentingan dari investor besarnya di perusahaan ini. Apakah mereka masih percaya dengan perusahaan ini atau sudah tidak percaya seperti itu. Nanti kita akan lihat, akan ketahuan dari peta kepemilikannya seperti itu. Oke, kita langsung saja. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Salim Ipomas Pratama Tbk ini 20% sahamnya sudah dilepas dalam bentuk digital atau dalam bentuk scriptless. Sudah dicetak dalam bentuk scriptless. Artinya masih ada 80% saham yang masih dalam bentuk warkat atau dalam bentuk sertifikat fisik seperti itu. Nah, kalau dari sini secara psikologi mereka masih punya kepentingan, para founder, para pendiri ya, co-founder itu masih punya kepentingan, masih yakin dengan perusahaan ini. Makanya saham scriptless yang dicetak baru 20%. Kalau mereka sudah ragu, itu biasanya sudah dicetak dalam bentuk pool ya, 100%. Semuanya sudah dicetak dalam bentuk digital supaya mereka bisa jualan nantinya, seperti itu. Itu kalau para foundernya, para pendirinya yang di awal ya, atau Silicon Valley yang menyuntikkan dana ke perusahaan ini sebelum IPO, itu mereka misalkan mereka masih percaya. Kalau masih percaya pasti yang dicetak dalam bentuk scriptless itu sedikit sekali. Contohnya seperti perusahaan Salim Ipomas Pratama ini baru 20%. Berarti potensinya masih besar sekali seperti itu. Nah, kemudian dari 20% saham yang dicetak dalam bentuk scriptless, itu investor besarnya memiliki 30,1%. Kemudian investor retail itu memiliki 61,4%. Seperti itu. Jadi investor besarnya sudah melepas nih, sudah melepas kepemilikan mereka dengan porsi yang sangat besar sekali. Jadi mungkin mereka butuh dana ya, butuh dana sehingga mereka melepas persentase kepemilikan yang begitu besar ke retail. Namun karena ini baru 20% yang dicetak, mungkin nanti mereka setelah raig issue mereka akan memborong lagi saham-saham yang tidak ditebus oleh investor retail seperti itu. Itu adalah strategi yang digunakan investor besar untuk menambah porsi kepemilikan mereka seperti itu. Biasanya strategi mereka seperti itu. Nah, jadi kalau untuk sekarang sebelum ada raig issue, ya, ini harga sahamnya tidak akan naik tinggi. Karena apa? Karena investor besarnya saja jualan seperti itu. Sudah kepemilikan mereka kecil, kemudian mereka terus jualan. Jadi harga saham akan terus jatuh seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau investor besarnya terus jualan, maka harga sahamnya akan terus turun seperti itu. Dan untuk saat ini kurang tepat kalau kita investasi jangka panjang. Karena apa? Karena investor besarnya memiliki porsi kepemilikan yang kecil di sini. Retailnya banyak sekali, itu artinya harga sahamnya akan susah naik. Karena investor retail itu umumnya memiliki keterbatasan dana untuk melakukan hajar kanan atau HK ya, untuk memarkup harga itu susah sekali karena mereka terbatas dananya. Beda dengan investor besar, mereka menganggarkan itu bisa sampai miliaran atau bahkan triliunan untuk di suatu saham seperti itu. Itu perbedaannya antara investor retail dengan investor besar. Seperti itu. Jadi harga sahamnya akan naik apabila kepemilikan investor besarnya besar seperti itu. Karena itu indikasi bahwa mereka punya kepentingan yang sangat besar di perusahaan itu. Wajarlah mereka menanamkan asetnya atau dalam bentuk uangnya di perusahaan ini, karena itu artinya mereka masih percaya. Karena kalau mereka tidak percaya dengan perusahaan ini, kemudian untuk apa mereka menyimpan uangnya dalam jumlah besar di perusahaan seperti ini, seperti itu. Itu secara psikologinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Julius Jeki ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus.
Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.